Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizal, NIM 192515201 dari Teknik Elektronika Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membacakan sebuah laporan lengkap praktek sensor dan transducer. Langsung saja, ini adalah halaman pengesahan laporan lengkap praktek sensor dan transducer. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke dalam daftar isi, daftar gambar, dan pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Bagian A latar belakang. Dalam dunia pendidikan, suatu metode pembelajaran dapat dihadirkan dengan menggunakan alat peraga pembelajaran atau sering dikenal dengan media pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang sekarang ini dapat dikembangkan adalah dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai media pembelajaran. Salah satu media yang akan dijadikan pembelajaran interaktif adalah pada mata kuliah sensor dan transducer. Materi ini merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat pada jurusan pendidikan teknik elektronika. Mata kuliah sensor dan transducer mempelajari mengenai alat yang banyak digunakan pada kehidupan sehari, baik dari sensor yang banyak digunakan di berbagai alat, misalnya speedometer, sepeda motor, alat pendeteksi logam, alat pendeteksi suara, dan lain sebagainya. Sedangkan transducer itu sendiri banyak diterapkan di termometer, mikrofon, radio, dan lain sebagainya. Sehingga materi tentang sensor dan transducer ini perlu untuk dipelajari. Salah satu jenis sensor yang sering kita jumpai adalah sensor cahaya yang banyak kita jumpai di lampu merah yang akan menyala ketika hari sudah petang, atau malam dan akan otomatis mati ketika hari sudah mulai terang. Ini dikarenakan adanya perang sensor cahaya di dalam penentuan gelap dan terangnya lampu. Bagian B, rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah pada laporan kali ini. Pertama, bagaimana cara membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Kedua, bagaimana cara membuat program pembayaran sensor menggunakan software Arduino IDE. Bagaimana cara melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. Dan yang keempat, bagaimana cara mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor, grafis, linear tracking sensor. Bagian C, tujuan penulisan. 1. Membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Kedua, bagian C, tujuan penulisan. 1. Membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Kedua, membuat program pembayaran sensor menggunakan software Arduino IDE, melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. Dan yang keempat, mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor grafis atau line tracking sensor. Bagian D, manfaat penulisan. Menambah wawasan mahasiswa mengenai materi sensor dan terutama di sensor cahaya atau LDR dan fotodioda. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. A. LDR. LDR adalah resistor yang dapat mengubah nilai resistansinya jika permukaannya terkena cahaya. Kondisinya ialah jika terkena cahaya nilai resistansinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya, maka nilai resistansinya besar. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 mOhm dan dalam keadaan terang sebesar 1 mOhm atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jauh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya, resistansi telah mengalami penurunan dengan sifat LDR yang demikian,
maka LDR dapat digunakan sebagai sensor cahaya. Yang kedua, fotodioda adalah suatu jenis dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya, di mana jika terkena cahaya maka bekerja seperti dioda pada umumnya, tetapi jika tidak terkena cahaya maka akan berperan seperti resistor dengan nilai tahanan yang besar sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Simbol dan bentuk fotodioda dapat dilihat pada gambar 16. Seperti inilah gambarnya. Fotodioda dibuat dari semikonduktor dengan bahan yang populer adalah silikon atau gallium arsenida, dan yang lain meliputi INSB, INAS, PBSI. Material ini penyebab cahaya dengan karakteristik panjang gelombang mencakup 2.500 ampere sampai 11.000 ampere untuk silikon, 8.000 ampere sampai 20.000 ampere untuk GaAs. Ketika sebuah foton dari sumber cahaya diserap, hal tersebut membangkitkan sebuah elektron dan menghasilkan sepasang pembawa muatan tunggal, sebuah elektron dan sebuah hole, di mana sebuah hole adalah bagian dari kisi-kisi semikonduktor yang kehilangan elektron. Arah arus yang mengalir sebuah semikonduktor adalah kebalikan dengan gerak muatan pembawa. Cara tersebut di dalam sebuah fotodioda digunakan untuk mengumpulkan foton. Menyebabkan pembawa muatan seperti arus atau tegangan mengalir terbentuk di bagian-bagian elektroda. Fotodioda digunakan sebagai penangkap gelombang cahaya yang dipancarkan oleh infrared. Besarnya tegangan atau arus listrik yang dihasilkan oleh fotodioda tergantung besar kecilnya radiasi yang dipancarkan oleh inframerah. Selanjutnya bab 3, isi. 1. Tujuan. Setelah melakukan praktikum, peserta dapat dengan A. Membuat rangkaian simulasi sensor cahaya LDR dan fotodioda menggunakan software simulasi rangkaian elektronik. Bagian B. Membuat program pembacaan sensor menggunakan software Arduino IDE. C. Melakukan uji coba baik secara simulasi maupun menggunakan trainer. D. Mengembangkan program untuk aplikasi pembacaan sensor garis atau line tracking sensor. Bagian 2. Teori dasar. Sensor cahaya merupakan sensor yang dapat membaca kondisi kecerahan sebuah ruangan. Intensitas cahaya dalam ruangan dapat bersumber dari lampu atau pantulan cahaya matahari dari luar materi jendela. Jenis sensor cahaya yang paling banyak digunakan adalah sensor LDR, fotodioda, dan fototransistor. Meskipun bentuk dari kedua sensor ini berbeda, namun keduanya memiliki fungsi yang sama. Kedua sensor ini sering digunakan pada robot line follower, robot pengikut garis. Ini adalah gambar jenis-jenis sensor cahaya. Selanjutnya, prinsip kerja sensor cahaya. Seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa sensor akan menerima lebih banyak cahaya jika bila obstacle mendekati warna putih. Selanjutnya, gambar perbedaan warna permukaan yang didekati sensor. Yang kedua, apabila garis terang maka sinyal LED dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan bila cahaya LED memantul pada garis dan diterima oleh baris fototransistor, maka fototransistor menjadi saturasi sehingga tegangan output volt menjadi sama dengan VCE saturasi atau mendekati 0 volt. Sebaliknya, jika tidak terdapat pantulan maka basis fototransistor tidak mendapat arus bias sehingga fototransistor menjadi cut off. Dengan demikian nilai volt sama dengan VCC atau 5 volt.
Selanjutnya, agar dapat diinterfasikan ke microcontroller, tegangan output harus selalu berada pada level 0 atau VCC. Output rangkaian gambar di atas masih memiliki kemungkinan tidak pada kondisi ideal bila intensitas pantulan cahaya LED pada garis lemah. Misalnya karena perubahan warna atau lintasan yang kotor. Untuk mengatasi hal tersebut ditambahkan rangkaian pembanding yang membandingkan output sensor dengan suatu ketegangan threshold yang dapat diatur dengan memutar trimmer potensio 10K. Rangkaian lengkapnya seperti pada gambar 5. LED pada output berguna sebagai induktor logika output sehingga kerja sensor mudah dipahami. Ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu Arduino Mega 2560 1 buah. Kedua, modul sensor cahaya LDR 1 buah, modul infrared line tracking sensor, kabel jumper secukupnya, software simulasi elektronik, dan yang terakhir Arduino IDE. Yang keempat, skema rangkaian sensor cahaya. Gambar berikut ini memperlihatkan koneksi kabel antar sensor dengan Arduino pada software simulasi rangkaian elektronik. Yang kelima, langkah kerja. Siapkan alat dan bahan, buatkan rangkaian simulasi seperti pada gambar 7. Bagian C, simpan file tersebut sesuai nama gambar. Buka aplikasi Arduino IDE. Buatlah program pembacaan sensor cahaya seperti pada listing program di bawah ini. Ini adalah listing programnya. Selanjutnya, lakukan compile pada program dengan menekan tombol pada keyboard Ctrl R atau dengan menekan tombol centang pada gambar berikut. Bagian G, upload tersebut ke dalam Arduino melalui simulasi rangkaian elektronika. H, lakukan uji coba pada trainer menggunakan modul 9 dan Arduino Mega 2560. Bagian I, hubungkan pin Arduino dengan modul sensor cahaya dan LCD yang digunakan seperti pada gambar berikut. Ini adalah gambar wiring pada trainer sensor. Bagian J, masukkan program. Selanjutnya ada daftar praktikum. Ini adalah daftar praktikum. Ketujuh, analisis program. Buatlah analisis terhadap program yang telah dibuat. Pada program yang diberikan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi atau pengenalan terhadap LCD 12C yang ukurannya 16x2 cm dan juga pengenalan terhadap sensor LDR. Dipilih ketujuh pada program di atas menggunakan tipe data unsigned integer yang jangkauannya pengenalan data dari 0 sampai ke 429496725 yang akan diterapkan pada pembacaan sensor LDR. Lalu pada bagian poin baca sensor merupakan kumpulan program yang akan menentukan pembacaan sensor LDR nantinya. Adapun penjelasannya yaitu pada kolom pertama baris pertama digunakan untuk penulisan pembacaan sensor. Lalu kode selanjutnya berfungsi untuk penampilan nilai pembacaan sensor pada kolom 0 dan baris ke-1, dan jika pembacaannya jika gelap atau low maka yang ditampil LCD adalah nilai 1 dan jika terang yang tampil adalah nilai 0.
Default Setup merupakan kumpulan program yang akan dijalankan pertama kali ketika Arduino dijalankan. Adapun pada listing di atas programnya yaitu LCD diinisialisasi atau dikenali sebagai terlebih dahulu pada LCD init. Lalu dinyalakan layar latarnya pada perintah LCD backlight, kemudian LDR1 atau di pin 7. Sebagai input atau masukan lalu diperintah untuk penampilan tulisan, program, sensor pada kolom 1 dan tulisan cahaya. Pada kolom 0 baris ke-1 dengan delay tampilan sebelum dimatikan 2000 mili-detik sebelum LCD dimatikan. Pada void loop merupakan perintah pengulangan yang dipanggil di sana adalah perintah pembacaan sensor, yaitu jika diterangi cahaya maka nilainya 0 dan jika tidak diberikan cahaya maka nilainya 1. Kesimpulan, LDR dan fotodioda merupakan sensor bagian dari sensor cahaya yang dapat mendeteksi dua nilai, 1 dan nilai 0 mati. Kode sensor tersebut akan beroperasi ketika menerima masukan berupa intensitas cahaya, baik cahaya redup maupun terang, tergantung dari nilai yang akan ditentukan pada microcontroller. Tergantung nilai yang ditentukan pada microcontroller Arduino. 9. Latihan pengembangan penerapan sensor cahaya. Ini adalah contoh atau listing programnya. Listing programnya seperti berikut ini. Kemudian tabel data pengamatan. Ini adalah tabel pengamatan. Selanjutnya penutup. A. Kesimpulan. LDR dan fotodioda merupakan sensor bagian dari sensor cahaya yang dapat mendeteksi dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0 mati. Kedua sensor tersebut akan berfungsi beroperasi ketika menerima masukan berupa intensitas cahaya, baik cahaya redup maupun terang, tergantung dari nilai yang kita tentukan pada microcontroller Arduino. Microcontroller Arduino merupakan microcontroller berbasis open source yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai percobaan tanpa dibatasi, dan juga pada praktikum ini microcontroller yang digunakan merupakan microcontroller Arduino. Saran, kami sangat berharap waktu dalam mempersiapkan praktikum dapat dipercepat lagi agar waktu praktik lebih banyak lagi, dan juga komputer-komputer yang ada di laboratorium dapat diinstalkan terlebih dahulu aplikasi-aplikasinya kebutuhan praktikumnya, agar supaya mahasiswa tidak memiliki laptop bisa melakukan praktikum juga. Itulah penyampaian dari saya mengenai laporan praktik sensor dan transducer. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.